Wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmahnya, lam yab'as nabiyyan bihadza tauhid, Allah tidak mengutus nabi dengan tauhid ini illa ja'ala lahu a'da'a. Ini Masya Allah. Selanjutnya ketahuilah, di belakang dakwah Rasul mengajak kepada tauhid dan seluruh nabi ada hikmah. Apa itu hikmah? Selalu tidaklah ada dakwah tauhid melainkan Allah jadikan musuh di belakangnya. Itu makanya antum kalau mau dakwah nggak ingin punya masalah, ya mendingan antum jangan dakwah. Wah, saya kalau dakwah ini nggak ingin dimusuhin orang, Pak. Di mana? Masya Allah. Sampai subhanallah ada dai, ada ustadz yang sudah mempermak judul-judul supaya bisa diterima orang awam. Ternyata juga nggak boleh ngisi di kajian. Sama. Oleh karena itu, intinya jangan sampai menghayal orang yang berdakwah kepada tauhid ini nggak punya musuh. Itu saja. Wa kadzalika, karena Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika itu makna dalam bahasa Arab apa Pak? Terus menerus selalu. Masya Allah. Terus menerus dan selalu senantiasa kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, awalil insi syayatin, apakah setan manusia itu ada ya Rasulullah? Naam, setan manusia lebih berbahaya. Loh, kalau setan jin itu dibacain ayat kursi aja ngacir, dengan adzan itu lari terkentut-kentut. Coba setan manusia ente adzanin, malah ambil gitar. Itu Masya Allah, fakta itu. Nah, makanya ketika Allah menyarankan kita untuk menghadapi setan dua, setan manusia 3 kali langkah, setan jin sekali langkah. Khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Setan manusia, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Jika kamu digoda oleh setan jin, berta'awudlah kepada Allah. No, satu dok. Kalau setan manusia, khudil ab, maafkan dia, wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Kalau enggak bisa dua, berpalinglah, wa'arid anil jahilin. Karena bahaya. Tuh. Selanjutnya, waqad yakunu li'a'da'i tauhid. Masya Allah, ini Pak, ini bisa saja, boleh jadi musuh-musuh tauhid itu memiliki ulumun katsirah. Masya Allah. Profesor, doktor, udah banyak sekarang yang gelar-gelar profesor, doktor, ya. Tapi akhirnya doktor ngodok-ngodok barang kotor. Yang dikejar, yang disebarkan bukan kebaikan tapi kebatilan. Ya contoh kecil aja, bagaimana pernyataan dengan mudah keluar, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Nah itu kan sama. Kalau saya mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin kurang pinter, nah itulah beradab itu. Minimal kalau ngomong mau bener dikit tapi salah. Itu kan gitu. Itu kan Masya Allah musuh. Ya, profesor doktor banyak. Wa kutub, Masya Allah, punya karya-karya. Tapi dalamnya lipatan-lipatan subhat dia tebarkan. Bagaimana mereka itu orientalis, penelitian-penelitian puluhan tahun, yang di situ setiap kalimat ada racunnya. Dan subhanallah, saya baca, tidaklah membaca kitab orientalis ada yang selempitin untuk mencelakakan agama itu. Ada aja. Cuma mereka yang sudah kagum bacanya nggak ngeh, lewat. Masya Allah. Fahujaj, memiliki argumen. Bahkan katanya Imam Az-Zahabi, as-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Waspadalah terhadap subhat, karena subhat itu sangat menyambar, hati itu lemah. Karena datang dengan bahasa yang sangat gentle, ilmiah, logis, dan kadang-kadang membuat sebagian orang yang lemah hati tertaut. Berapa banyak orang yang mengikuti seminar-seminar mereka akhirnya bertekuk lutut.
Makanya setan kadang untuk menyesatkan suatu kesesatan dititipkan kalimat hikmah lewat mulut orang bijak loh kan, Masya Allah. Lihat aja motivator-motivator yang terpengaruh dengan filsafat itu kan ngomongnya enak semua, logis semua, hadir dengan bahasa Masya Allah, sampai kita gak berasa dibawa ke suatu arah, akhirnya menolak qala Allah qala Rasul. Contoh kecil, bagaimana mereka membuat suatu analisa yang logis, diterima oleh akal manusia, ya, tentang masalah kaitannya dengan sunnah siwak. Siwak itu kan zaman Rasul, belum banyak bakteri, belum banyak makanan-makanan yang berkimia, jadi wajar kalau itu bagus. Tapi untuk sekarang nggak bisa, karena makanan sekarang sudah banyak pengawet, bakteri juga macam-macam, virus-virus juga sudah berkembang. Kalau dulu mungkin bayi, sekarang udah profesor virusnya, ibaratnya gitu. Ya nggak cukup lah kalau sekarang pakai siwak nalo kan? Iya juga ya, gitu. Dengan bahasa yang sangat logis, belum lagi yang lain, Masya Allah. Jadi contoh aja bagaimana dulu perubahan warisan di Indonesia, sehingga muncul kompilasi hukum waris. Tidak harus laki perempuan itu dibeda-bedakan sama, lo kan di Arab yang kerja laki, lah di Jawa itu yang kerja perempuan, apalagi di Solo itu lakinya cuman ngetekin burung. Itu akhirnya wah logis juga ya, itu semua dihadirkan. Nggak mungkin Pak ada profesor doktor pakai bahasa abal-abalan, itu nggak ada. Makanya pernah ada salah seorang jamaah di Amerika ketika itu belajar di mereka yang S1, S2, S3 di Amerika. Ada ustadz besar ditanya, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz belajar Islam ke sini? Loh kenapa emang? Loh bukannya sumber Islam itu di Mekah? Nah kalau di Mekah aja Bapak omongin sesat, apalagi di luar Mekah. Apa nggak lebih sesat Pak? Tuh, tapi kita ini kan nggak anak kecil lagi, Dek. Kita ini sudah siap semua. Kita belajar di sini bukan berenang telanjang, terjun bebas. Pak Ustadz, maaf. Dosen mana yang lebih goblok daripada mahasiswanya? Meneng itu. Celep nggak ngomong. Nggak ada, Pak. Ceritanya mahasiswa lebih pintar daripada dosennya, dosen lebih nggak ngerti daripada muridnya. Nggak ada. Apalagi mereka menyiapkan itu memang sudah ada target planning, tujuan yang jangka jauh, yaitu apa? Kelanjutan imperialisme. Studi Islam di Amerika jelaslah sudah dipasang virus-virus untuk mencekoki, untuk mengantarkan mereka kepada cukong-cukong dan combe-combe, serta menjadi corong-corong di negara. Kita tidak usah jajah lagi, tidak usah datang lagi. Bukan kita yang keluar-keluar mengatakan jilbab itu nggak wajib, riba itu halal, bla 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 bla, termasuk semua agama benar. Kalau itu yang ngomong John Kennedy, kalau itu yang ngomong adalah Markus, Matius macam-macam, pastilah digolok sama orang Madura. Tapi kalau yang ngomong Abdurrahman, Abdullah, Abdul Khalik, fulan, ya itu kan wacana Mas. Itu kan perbedaan. Ini kan demokrasi. Kita harus bisa menerima perbedaan. Perbedaan itu indah loh Mas. Ikhtilafu ummati kan rahmah. Bla semua. Akhirnya apa? Silahkan. Gak apa-apa. Yang penting kamu anaknya kiai sudah dijamin surga. Itu selesai. Apa yang boleh kita buat? Subhanallah. Nah ini lebih ilmiah. Makanya Allah katakan, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Ketika datang utusan membawa bayinat, orang-orang musyrikun itu bangga dengan ilmu yang dia miliki loh Pak. Enggak zaman ono, enggak sekarang. Idza arafta dzalika, kalau kamu kenal itu, arafta wa anna at-tariq ila Allah la budda lahu min a'da qaidina alaih. Dan kamu juga tahu jalan menuju Allah pasti ada musuh-musuh sang nongkrongin. Enggak mungkin bebas. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin. Kadang-kadang mereka itu ahli fasaha, maksudnya omongannya enak,
orator, ilmunya banyak, argumennya sangat kuat. Fal wajibu 'alaika an tata'allam, masyaallah Pak. Wajib bagi kamu belajar min dinillah ma yasiru laka silahan tuqatilu biha ula'i syayatin. Kamu harus punya senjata ilmu itu untuk memerangi mereka, setan-setan yang mengatasnamakan agama bermuka manusia, yang dikatakan oleh Rasulullah, qulubus syayatin fi jusmanil insi, hati setan di dalam tubuh manusia. Alladzina qala imamahum wa muqaddimahum li rabbih, yang imam utamanya yaitu iblis mengatakan kepada Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya Allah, kamu telah menyesatkan saya, aku balik akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Udah sumpah kok Pak. Dan iblis gak main-main sumpahnya, bukan gertak sambel. Satu buktinya pakai kalimat sumpah, dua minta umur panjang. Kalau nggak proyeknya besar nggak mungkin. Mana mungkin ada sekarang kontraktor mau garap jalan minta 5 tahun, jalannya cuma 5 kilo. Ada Pak, logis, diterima sama yang punya owner. Ada kontraktor mau bangun jalan 5 kilo minta 5 tahun. Gak mungkin, yakin ini proyeknya pasti lebih dari 2000 kilometer kalau minta seumur hidup sampai kiamat. Kemudian hadirin sekalian, tidak main-main, summa la'atiyannahum min baini aydihim, saya datangi dari arah depannya, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini menunjukkan setan, iblis enggak pernah tidur. Makanya ketika Al Hasanul Basri ditanya, wahai Imam, apakah iblis itu pernah tidur? Maka Imam Hasan Al Basri mengatakan, kalau pernah tidur kita sesekali bisa istirahat. Ini riwayat diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Dan demikian hadirin sekalian, kok ada orang nyantai itu loh Pak. Padahal ibarat pertandingan kita itu ngelawan setan, maaf, kayak tim sepak bola Pekalongan lawan Manchester United. Kira-kira latihan sampai setahun terus, menang nggak kira-kira? Apalagi nanti pertandingan tidur, itu makan tok itu. Subhanallah Bapak. Sementara Manchester United setiap hari mengadakan latihan terus. Iblis mengupdate cara-caranya untuk menyesatkan manusia, dan pengalamannya banyak, jam terbangnya juga panjang. Walhasil banyak korban yang berjatuhan. Masya Allah. Dari arah depannya maksudnya akhirat, digoda dengan urusan akhirat, ingkar siksa kubur, ingkar kebangkitan. Karena setiap kita ke depan ini ke akhirat, belakang urusan dunia, dibikin lupa kerja, hubud dunia, ibadahnya teledor, ngajinya teledor. An aimanihim, digoda dengan kebaikan. Karena jangan dikira kalau sudah baik pasti masukkan antum surga. Lah, nggak bisa. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk neraka karena kebaikan. Bukankah antum dengar 3 orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke neraka siapa Pak? Masya Allah, mati syahid, alim qori, tukang sedekah. Wa an syama'ilihim, dari arah kirinya. Ya, pertama kata Ibnu Qayyim, dijerat dengan 6. Dijerat dengan syirik kufur, nggak bisa. Dengan bid'ah, nggak bisa. Dengan dosa besar, nggak bisa. Dengan dosa kecil, nggak bisa juga. Sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan wajib, nggak bisa juga. Yang keenam, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Ini yang nggak banyak ngeh. Hanya orang yang tercebur ke dalam jaring jerat setan ini. Ya, contoh aja, sibuk tahajud, nggak pernah sholat subuh. Setan. Sibuk sodakoh, utangnya nggak dibayar. Setan. Sodakoh sunnah kok, bayar utang wajib. Nah, itu. Poligami, istri anaknya terlantar, yang pertama jaga gak beres. Setan itu. Setan. Itu sendal gundul.